그만하라고. Ketika fotografer terkenal yang kembali ke kampung halaman dan menemukan cinta lamanya. Kisah berawal pada tahun 1994 di desa Samdalri di Kepulauan Jeju. Hiduplah anak bernama Cho Yong-pil dan Cho Amdal. Mereka berdua sahabat yang akrab dan sama-sama berumur 9 tahun. Meskipun akrab, mereka berdua mempunyai impian yang berbeda. Samdal ingin keluar dari Samdalri dan mengejar impiannya di Seoul. Sementara Yong-pil ingin tetap berada di Samdalri karena sangat betah tinggal di kampung halamannya. Dan benar saja, Samdal mengejar impiannya di Seoul dan kini saat sudah dewasa, terlihat ia sedang menyiramkan kimchi basi ke kepala kekasihnya. Karena tadi malam, kekasihnya itu ketahuan berselingkuh. Ternyata, hubungan percintaan Samdal tidak pernah awet, kecuali dengan sahabatnya sendiri dari kampung halamannya. Sementara itu, di desa Samdalri, Cho Yong-pil bekerja menjadi petugas BMKG yang sangat antusias. Namun, kepala tim yang bernama Pak Han enggan membawa Yong-pil ikut rapat dengan BMKG Pusat karena Yong-pil pernah membentak direktur BMKG Pusat. Agar tidak membuat keributan, Yong-pil akan dipindahkan tugas ke Seoul dan bekerja di sana. Namun, Yong-pil berusaha untuk menolaknya karena ia ingin tetap berada di Samdalri. Di Seoul, Samdal merubah namanya menjadi Cheon-hee. Ia bekerja sebagai fotografer dan terkenal dengan Instagramnya yang centang biru. Eun-hee selalu dipilih para artis, bahkan sering diberitakan kemana-mana karena memang ia sangat ahli dalam memotret. Salah satu asistennya yang bernama Eun-ju terlihat cemburu dengan Eun-hee. Ia juga ingin menjadi seperti Eun-hee, bahkan gaya berbusana Eun-hee pun ia ikuti. Saat akan melakukan pemotretan, Eun-ju menyampaikan idenya. Menurut ia, model harus menggunakan sel agar terlihat cantik. Akan tetapi, Eun-hee menolaknya karena itu tidak sesuai konsep meskipun model akan terlihat cantik. Namun Eun-ju tidak memperdulikan kata-kata Eun-hee dan tetap memakaikan sel pada model di pemotretan kali ini. Melihat hal itu, Eun-hee seketika naik darah. Ia merasa bingung padahal Eun-ju sudah 4 tahun menjadi asistennya, tetapi ia masih tidak mengerti apa itu konsep. Eun-ju merasa sakit hati setelah ia ditegur oleh Eun-hee. Di lain tempat, Yong-pil tidak bisa ke Seoul karena menurutnya Seoul adalah tempat yang ramai dan ia tidak menyukainya. Menurut kawannya yang bernama Kyung-tae, hal tersebut bukan karena Yong-pil tidak mau ke Seoul, akan tetapi karena Samdal ada di sana. Dan itu semua karena dulu mereka mempunyai hubungan khusus dan kemudian berakhir. Oleh karena itu, sekarang ada kecanggungan di antara mereka berdua. Di desa Samdalri, ibu Samdal yang bernama Komija adalah anggota Haeon. Ia sangat dekat dengan Yong-pil dan sudah menganggap Yong-pil sebagai anaknya sendiri. Pada malam harinya di Seoul, Eun-hee dan teman-temannya merayakan kesuksesan Eun-hee karena Eun-hee sebentar lagi akan membuka studio pameran. Mereka juga bertanya-tanya apa benar kekasih Eun-hee selingkuh. Eun-hee berkata jika ia sudah menyiramkan kimchi basi ke kepala pria remeh tersebut, meskipun ia tidak tahu siapa selingkuhan mantannya. Ia yakin wanita itu sama remehnya dengan mantannya. Saat itu rupanya Eun-ju yang berada di sana pun tersinggung. Ia pun pergi dari sana. Dan sebelum pergi, ia mengirimkan foto saat ia berdua dengan mantan Eun-hee. Kemudian Eun-hee sadar jika selingkuhan mantannya itu adalah asistennya sendiri ketika ia melihat jepitan rambut yang dipakai oleh Eun-ju. Eun-hee lalu bertanya apa maksud Eun-ju. Dengan rasa tak bersalah, Eun-ju berkata jika ia berhasil menggoda kekasih Eun-hee. Eun-hee lalu tertawa karena mungkin Eun-ju pikir setelah berselingkuh, Eun-hee akan jatuh begitu saja. Akan tetapi, Eun-ju salah. Eun-ju dengan yakin berkata jika ia bisa menggoda kekasih Eun-hee, maka ia juga bisa memotret seperti Eun-hee. Eun-hee lalu menyuruh Eun-ju untuk membuka studio sendiri. Ia tidak peduli dengan mantan yang berselingkuh, terlebih Eun-ju adalah asistennya. Ia hanya tidak suka Eun-ju mempengaruhi pameran miliknya. Putusnya hubungan Samdal diketahui oleh ibunya karena cucunya selalu laporan dengan ibu Samdal.
Ibunya sangat kecewa karena putrinya tidak pernah mendapatkan pria yang pantas. Di lain sisi, Enhi rupanya mabuk berat karena sebenarnya ia juga sakit hati atas perlakuan dari asistennya dan juga mantan kekasihnya. Ia juga manusia biasa yang akan menangis jika disakiti. Namun bukan berarti jika ia diam saja maka semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya, tiba-tiba Enhi mendapatkan sebuah berita yang menggemparkan dirinya. Ternyata Anju melaporkan Enhi dengan tuduhan pembulian selama bekerja dengan Enhi. Akibat hal itu, banyak reporter yang mendatangi studio milik Enhi. Kerja keras Enhi seketika hancur dan berantakan. Tidak hanya itu, pagelaran pameran foto pun akhirnya dibatalkan. Semua model dan artis tidak mau wajahnya dipakai oleh Enhi. Mereka semua memutuskan untuk meninggalkan Enhi seorang diri. Dalam sekejap, karir Enhi sebagai fotografer profesional pun lenyap dan hancur begitu saja. Hati Enhi begitu terluka bagaimana bisa hal ini terjadi pada dirinya. Sementara itu di desa Samdalri, ibu-ibu Hanyo sangat memuji anak-anak dari Ibu Ko dan Pak Jo. Karena mereka memiliki putri-putri yang pintar dan bekerja di Seoul. Mereka juga berkata jika hidup Ibu Ko dan Pak Jo pasti sangat diberkati. Di balik semua itu, mereka berdua kesal dengan putri-putrinya. Ibu Ko berharap mereka bertiga tidak pulang lagi ke desa Samdalri. Karena selain jarang menanyakan kabar orang tuanya, Ibu Ko juga malas memasakkan makanan untuk putri-putrinya. Namun ternyata dugaan itu salah. Tiba-tiba Ibu Ko dan Pak Jo malah melihat ketiga putri mereka pulang bersamaan. Kembalinya mereka ke Samdalri itu semua karena netizen yang mengulik kehidupan pribadi Enhi dan saudari-saudarinya yang menurut mereka juga bermasalah. Enhi dan saudarinya kebingungan mau lari kemana lagi kecuali mereka kembali ke kampung halaman mereka sendiri. Sementara Chong Yong-pil juga mengetahui hal ini dari kawannya. Jika Samdal menyalahgunakan kekuasaan dan mengata-ngatai anak buahnya. Hal ini terjadi dengan rekaman saat Samdal mengatai Enju kotoran. Yong-pil tidak mau mempercayai hal tersebut karena tidak mungkin Samdal melakukannya. Yong-pil justru mengatai temannya sendiri karena terlalu mudah percaya dengan berita tersebut. Meskipun sebenarnya Yong-pil cukup khawatir dengan keadaan Samdal. Di rumah Samdal, ibu mereka terkejut karena tiba-tiba semua anak-anaknya datang ke rumah tanpa menghubunginya terlebih dahulu. Ayah mereka kemudian bertanya apa yang terjadi kepada Samdal. Mereka lalu menjawab jika Samdal dituduh melakukan pembulian. Ayah mereka lalu menyuruh untuk merahasiakan masalah ini dari ibu mereka. Berita Samdal hampir diketahui oleh segala penjuru desa. Ternyata Enhi dan saudarinya sering disebut dengan tiga saudari angker karena mereka sering membuat masalah. Mereka berharap Enhi dan saudarinya tidak kembali ke Samdalri agar hidup mereka di pedesaan akan baik-baik saja. Tanpa mereka ketahui ketiga saudari angker itu sudah berada di desa ini. Pagi harinya, Ibu Ko melihat Yong-pil yang belum berangkat bekerja. Sebenarnya ia khawatir jika Samdal bertemu dengan Yong-pil. Akan tetapi, karena mereka bertetangga, pasti suatu hari nanti mereka berdua akan bertemu. Yong-pil masih tidak tahu jika Samdal sudah kembali ke rumah. Ia disibukkan dengan kehidupannya yang tinggal berdua dengan ayahnya. Ayahnya khawatir karena putra satu-satunya ini masih belum menikah. Ia berusaha menjodohkan Yong-pil dengan seorang guru, tapi Yong-pil menolaknya. Di lain tempat, Ibu Ko menyuruh anak-anaknya untuk berkebun. Mereka harus bekerja terkecuali Samdal. Ibu Ko tidak ingin anak keduanya itu dilihat oleh orang-orang Samdalri karena mereka akan berpikir karir Samdal sedang hancur. Menurut Hedal sudah jelas karena ibu mereka tidak mau Samdal bertemu dengan Yong-pil. Sementara di rumah, Samdal sedang menangis karena melihat komentar kasar dari orang yang tidak tahu apa-apa tentangnya. Untuk menghibur dirinya, ia kemudian berniat untuk nonton TV. Namun ternyata baterai remote TV itu habis. Ia berusaha mencari cadangan baterai di dalam lemari, akan tetapi tidak menemukannya. Beberapa saat kemudian, Yong-pil datang karena ingin menemui Ibu Ko. Ia sempat melihat ada orang yang berlari masuk ke kamar Ibu Ko. Ia mencoba memanggil-manggil, namun Ibu Ko tidak kunjung keluar kamar. Sampai akhirnya, Yong-pil melihat berkas-berkas berhamburan di lantai. Yong-pil mengira orang yang bersembunyi di dalam kamar adalah perampok. Karena penasaran, Yong-pil berusaha untuk mendobrak pintu itu.
Yongpil sangat terkejut melihat Samdal yang ada di sana. Kenangan buruk saat mereka berdua putus pun kembali terulang. Ternyata hubungan putus nyambung yang membuat mereka berdua akhirnya menyerah dengan hubungan ini. Yongpil lalu bertanya mengapa Samdal yang ada di sini. Samdal lalu menjawab jika ia ingin ke rumah orang tuanya. Samdal lalu menangis karena ia tidak ingin orang-orang melihat dirinya, apalagi keadaannya sangat memalukan. Pada malam harinya, Samdal sedang melihat air laut untuk mencari ketenangan. Hal itu membuat Yongpil yang dari tadi memperhatikan Samdal mengira Samdal akan bunuh diri. Ia berniat untuk menolong Samdal, namun ternyata Yongpil sendiri yang jatuh ke dalam air. Melihat hal itu, Samdal panik dan berusaha menolong Yongpil. Beruntungnya, Samdal berhasil menyelamatkan Yongpil. Ia lalu khawatir terjadi sesuatu kepada Yongpil dan ia ingin memeriksanya. Akan tetapi Yongpil malu dan tidak ingin menunjukkan wajahnya kepada Samdal. Karena hal itu, Samdal memutuskan untuk pergi agar Yongpil merasa nyaman. Namun ternyata Samdal hanya berpura-pura saja, karena ia ingin mengembalikan lelucon aneh Yongpil dan kemudian mereka tertawa bersama. Saat di perjalanan pulang, Samdal mencoba menjelaskan alasan mengapa ia harus kembali ke Samdalri. Ia terus meyakinkan Yongpil jika ia datang ke kampung halamannya bukan karena karirnya hancur, akan tetapi karena ia ingin mengunjungi orang tuanya. Yongpil lalu menanyakan keadaan Samdal, apakah ia baik-baik saja. Beruntungnya Samdal berhasil mengendalikan dirinya di hadapan Yongpil, dan ia berkata jika ia baik-baik saja, meskipun sebenarnya ia sangat terluka. Keesokan paginya di Seoul, semua asisten Samdal membersihkan galeri foto milik Samdal. Namun tiba-tiba mereka kedatangan seorang jurnalis yang telah membuat artikel tentang pembulian Samdal. Asisten Samdal berusaha menjelaskan jika Cho Eun-hee alias Samdal tidak melakukan pembulian dan tidak semena-mena kepada karyawannya. Namun jurnalis itu tetap menulis jika Samdal melakukan pembulian kepada asistennya. Di lain tempat, Samdal bertemu dengan Yongpil yang saat itu sedang bersama anjingnya. Samdal tidak terima jika nama anjing itu sama dengan namanya. Beberapa saat kemudian, Gyeongdae datang untuk memberitahu Yongpil tentang kabar terbaru tentang Samdal. Samdal yang ada di sana langsung bersembunyi di balik sampah-sampah karena tidak ingin ia ketahuan oleh Gyeongdae. Namun ternyata hal itu sia-sia karena ia ketahuan oleh Yongtae. Saat di perjalanan pulang, Samdal mendapatkan kabar jika ibunya sudah tahu dengan apa yang terjadi di hari itu. Sesampainya di rumah, Samdal bertemu dengan ibunya. Namun saat hendak menjelaskan permasalahannya, ibunya justru menyuruh Samdal untuk menjemur selimut di luar. Ternyata ibuku tidak mau berbicara dengan Samdal, padahal Samdal ingin sekali menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Saat Samdal sedang menjemur selimut itu, ia dikejutkan dengan kedatangan Sang-do yang merupakan salah satu teman Samdal yang kaya raya. Pada malam harinya, keempat sahabat Samdal itu pun berkumpul untuk membicarakan kedatangan Samdal. Gyeongtae ingin sekali bertemu dengan Samdal, namun menurut mereka saat ini bukan waktu yang tepat, mengingat Samdal sepertinya butuh waktu untuk menyendiri. Di lain tempat, Samdal sedang berkeliling desa karena jenuh berada di rumah. Di tengah perjalanan, ia mendengar ocehan semua orang yang bergosip tentang dirinya. Mereka menganggap jika Samdal telah gagal, padahal kenyataannya tidak. Samdal lalu duduk bersama anjing Yongpil dan ia hanya bisa menutup wajahnya dengan hoodie-nya. Beberapa saat kemudian, Yongpil muncul dan menyuruh Samdal untuk memperlihatkan wajahnya ketimbang ditutupi. Ia lalu menyuruh Samdal untuk berkumpul dengan teman-temannya. Awalnya Samdal menolak karena tidak mau bertemu dengan teman-temannya. Akan tetapi karena Yongpil terus memaksa, akhirnya Samdal ikut dengan Yongpil. Namun saat sampai di sana, Samdal malah mendengar Yongtae berbicara jika ia senang melihat Samdal gagal. Hal itu membuat Samdal kecewa dengan teman-temannya. Samdal lalu berkata jika ia tidak gagal dan ia muak mendengar orang-orang yang berkata jika ia gagal. Sebenarnya maksud Gyeongtae adalah jika ia sangat merindukan Samdal yang tidak pernah kembali ke Samdalri. Mereka lalu mengejar Samdal yang saat itu sedang menangis karena teman-temannya tidak ada yang menanyakan kebenaran berita tersebut. Mereka hanya tahu jika Samdal gagal karena telah merundung orang lain.
Sebenarnya Samdal trauma dengan kejadian yang dialaminya karena tidak ada orang yang percaya dengan kata-katanya. Ia lalu berteriak jika ia tidak gagal dan ia tidak melakukannya. 궁금해야 되는 거잖아. Setelah melampiaskan kekesalannya kepada sahabatnya itu, Samdal pun ikut minum bersama mereka. Ia mabuk sendirian sambil melempar kaleng minuman ke sahabatnya itu. 잔치라도 하지 왜? Mereka lalu menyuruh Gyeongtae yang menyebabkan kekacauan ini untuk mengendalikan Samdal. Akan tetapi, Gyeongtae tidak berani mendekati Samdal karena Samdal segila itu jika sedang mabuk. Hingga pada akhirnya Samdal pun pingsan. Keesokan paginya, Samdal terbangun dan ia sempat terkejut bagaimana bisa ia berada di rumah. Samdal lalu menjelaskan kepada ibunya jika ia tidak merundung siapapun dan semua artikel itu tidak benar. Ibunya kemudian bertanya jika itu tidak benar mengapa putrinya kembali ke kampung halaman. Seharusnya Samdal mengklarifikasinya bukan malah lari dari masalah. Sembari menahan tangisnya, Samdal hanya bisa bilang tidak ada orang yang mau mendengarkannya. 나게 괴롭힌 적 없어. Di Seoul, Enju yang mengaku dirundung kembali ke kantor. Ia berniat mengambil proyek milik Samdal yang sudah lama disiapkan oleh Samdal. Beberapa saat kemudian, asisten Samdal yang lain datang. Mereka lalu mencemooh Enju karena sudah berani berbohong dan membuat Enhi alias Samdal menjadi seperti ini. 보고 싶나 봐. 조 실장님이 너한테 어떻게 했는데? Enju merasa jika ia sudah dilukai harga dirinya dan Enju merasa lebih hebat dari Enhi. Ia lalu pergi bersama Chungi yang sebenarnya tidak yakin jika selama ini Enhi merundung Enju. 진짜 누나가 너 괴롭힌 거 맞아? Keesokan harinya di Samdalri, Ibuko dan dua ibu-ibu lainnya ingin membiarkan teripang bersama. Di perjalanan, dua ibu ini membicarakan artikel tentang Samdal. Menurut mereka, Samdal harus segera meminta maaf secara resmi ke hadapan media, dan lebih baik Samdal meminta maafnya tidak memakai riasan agar orang-orang kasihan padanya. Mungkin jika Samdal melakukan hal itu, Samdal bisa kembali diterima di sana. Mendengar hal itu, Ibuko marah dan kembali ke rumah untuk membawa Samdal ke hadapan ibu-ibu Hanyo. Ibu-ibu Hanyo terkejut karena rupanya Samdal telah kembali ke Samdalri. Ibuko menyuruh putrinya untuk memberitahukan kepada ibu-ibu yang ada di sana jika semua berita itu tidak benar. Untuk apa meminta maaf jika Samdal tidak bersalah? Ibuko juga menceritakan bagaimana hal itu bisa terjadi, di mana Enju menjadi korban perselingkuhan oleh pacarnya. Berita itu langsung tersebar di Samdalri dan semua orang terbagi kedua kubu. Ada yang kasihan kepada Samdal dan ada juga yang mengatakan jika ini adalah karma karena Samdal dulu pernah mengkhianati Yongpil. Di lain tempat, Yongpil baru menyadari jika ponsel Samdal ada bersamanya. Saat itu, Chungi menelpon Samdal. Di sana ada foto Chungi dan Samdal yang Yongpil yakini adalah kekasih Samdal. Yongpil mencoba mengangkat telepon itu dan di sana Chungi berkata jika ia tidak bisa terpisah dari Samdal. Ia ingin Samdal kembali dan memohon maaf kepada wartawan. Yongpil langsung berkata untuk apa Samdal meminta maaf jika ia tidak bersalah. Chungi sangat terkejut karena ia mengangkat telepon rupanya suara laki-laki. Ia pikir Samdal sudah memiliki kekasih baru dan ia langsung merasa tidak terima. Setelah selesai bekerja, Yongpil langsung mengembalikan handphone Samdal. Namun rupanya Yongpil masih belum tahu tentang masalah yang terjadi di antara Samdal, Enju, dan juga Chungi. Sementara Gyeongtae dan lainnya sudah mengetahui hal ini. Mereka kasihan kepada Samdal dan Gyeongtae yakin tidak ada satupun orang yang mau mendengarkan cerita Samdal. Sementara itu, Samdal akhirnya menjelaskan kepada Yongpil jika Chungi adalah kekasihnya. Mendengar hal itu, ia sedikit cemburu. Keesokan harinya di Samdalri, warga-warganya akan memanen rumput laut. Ibuku tentu saja menyuruh anak-anaknya meskipun sebenarnya mereka malas bertemu dengan orang-orang Samdalri. Saat di sana, Samdal tidak sengaja mendengar jika mereka kasihan melihat Yongpil yang dulu pernah dikhianati oleh Samdal. Samdal yang mendengar hal tersebut sangat terkejut karena seingatnya Yongpil lah yang telah memutuskannya. Samdal lalu kesal dan melempari Yongpil dengan rumput laut. Karena tidak terima, akhirnya Yongpil juga membalas Samdal yang terjadilah perang rumput laut di antara mereka berdua. Melihat hal itu, Ibuko langsung murka dan menyuruh mereka untuk membereskan kekacauan yang mereka buat.
Samdal tidak terima jika Yongpil berkata kepada semua orang jika ialah yang mengkhianatinya. Yongpil pun berjanji akan meluruskan permasalahan ini dengan berbicara ke semua orang di Samdalri. 동네 사람들 다 그렇게 알고 있었던 거잖아. 성공하겠다고 너 버리. Yongpil juga berkata jika ia dan teman-temannya bukan tidak penasaran dengan berita tersebut. Akan tetapi mereka tidak percaya jika Samdal melakukan hal tersebut. 진짜 네가 갑질을 해서 그 친구가 그런 건지. Sesampainya di rumah, Samdal menerima telepon dari Chungi. Ia menanyakan apakah Samdal sudah punya kekasih lain. Karena kemarin ada seorang pria yang mengangkat telepon dirinya. 누나 그새 남자 생겼냐고. Di lain tempat, Yongpil pun akhirnya tahu jika sebenarnya kekasih Samdal berselingkuh dengan Enju yang tak lain korban perundungan. Ternyata selama ini dugaan Yongpil salah. 그 뭔 소리야? 뭘 뭔 소리야 전남친 천춘기. Pada saat itu, Samdal menelepon Yongpil dan mengajaknya untuk bertemu. Samdal kesal karena Yongpil telah mengangkat telepon dari Chungi dan berbicara yang tidak-tidak. Yongpil juga kesal karena Samdal malah memaafkan pria tersebut dan masih mengencaninya. 저 3달 너 뭐 육지 갔다 오더니 너 이렇게까지 쿨해. Samdal lalu berkata jika ia berbohong kepada Yongpil. Sebenarnya ia sudah putus dengan Chungi. Itu semua karena ia malu mendapatkan pria yang lebih buruk dari Yongpil. Setelah mengatakan itu, Samdal pun pergi meninggalkan Yongpil dengan pikiran yang kacau. 됐냐? 이제 속 시원해? Yongpil lalu mengejar Samdal dan ia merasa bingung mengapa Samdal malu kepadanya. Padahal dalam kasus ini Samdal sama sekali tidak bersalah dan Samdal adalah korban. Samdal lalu bertanya mengapa Yongpil begitu peduli kepadanya. Yongpil lalu menjawab jika ia adalah teman Samdal dan ia orang yang mengenal Samdal dengan baik. Hal itu membuat Samdal semakin malu. 그냥 이렇게 그대로 가면 어떡하냐? Di lain tempat, saat ibuku dan suaminya akan pergi bekerja, tiba-tiba ayah Yongpil melajukan mobilnya sehingga membuat debu berterbangan dan mengenai mereka berdua. Rupanya ayah Yongpil yang bernama Pak Cho Sangte tidak menyukai orang tua Samdal. Entah apa masalah di antara mereka berdua. Di lain tempat, saat Samdal membeli minuman, Samdal melihat Sangdo mengendarai mobil Lambo yang sangat langka. Samdal terkejut karena Sangdo yang dulunya miskin tapi bisa membeli mobil edisi terbatas. Sangdo lalu membawa Samdal pergi mengelilingi Samdalri. Di perjalanan, Sangdo bercerita jika ia mempunyai restoran yang sukses. Sangdo lalu mengantar Samdal ke tepi pantai. Mereka lalu bertemu dengan Jindal yang baru saja pulang bekerja. Jindal lalu meminta Sangdo untuk mengantarnya pulang, sementara Samdal duduk di tepi pantai sendirian. 왜 저래 진짜 도라이야? Beberapa saat kemudian, Yongpil datang dan menghampiri Samdal. Di sana, Yongpil berkata jika Samdal sebenarnya tidak perlu malu kepadanya. Ia menanyakan di mana Samdal yang dulu, yang suka melakukan apapun, namun kenapa sekarang Samdal malah malu saat bersama dengannya. 코딱지만한 동네에서 하루에 오다 가다 한 20번은 만나겠다. Di lain tempat, reporter An mencari tahu di mana Enhi alias Samdal tinggal. Ia lalu memotret Samdal yang saat itu sedang tidur. Hal itu membuat Samdal terkejut. Beruntungnya ada Yongpil dan Sangdo yang langsung mencegah reporter tersebut. Yongpil lalu menyuruh reporter An untuk segera menghapus hasil jepretannya karena ini melanggar privasi. Namun reporter itu mengancam jika Yongpil sama saja menghalangi pekerjaannya sebagai wartawan. 치겠네. Reporter An kemudian singgah di kedai milik Yongtae. Ia lalu menanyakan tentang seorang wanita dari desa Samdalri yang bernama Enhi. Yongtae dan temannya sepakat untuk berkata tidak mengenal Enhi. Reporter An lalu menunjukkan foto yang baru saja ia ambil. Di sana, Yongtae melihat wajah Samdal dan bertepatan pada saat itu Yongpil mengirimi pesan jika ada wartawan licik yang lepas di Samdalri. Yongtae lalu menghancurkan kamera mahal reporter An dan berakhir di polisi. Reporter An akan menuntut Yongtae jika ia tidak mengganti kameranya. Beberapa saat kemudian, Yongpil pun datang dan ia berkata jika bersedia membayar kamera milik reporter tersebut. Namun setelah tahu harga kamera yang begitu mahal, Yongpil dan Yongtae sedikit ciut. 물어주면 될 거 아니야. 그럼 되지. Reporter An lalu mengajak mereka semua miskin dan kemudian mereka kedatangan Sando. Gaya Sangdo yang biasa-biasa saja membuat reporter An semakin tertawa. Padahal Sangdo sedang membawa uang 10 juta untuk membayar kamera milik reporter An. Di
Di rumah, Samdal sedang khawatir mengapa reporter An bisa tahu rumahnya. Beberapa saat kemudian, Ibu Kyungtae datang ke rumah. Ia memberitahu Samdal jika jangan keluar rumah terlebih dahulu. Karena baru saja Kyungtae bertengkar dengan reporter licik. Pada saat itu, Samdal tidak nyaman karena mendengar Yongtae di kantor polisi. Ia lalu pergi menyusul ke sana dan kaget melihat Sangdo dan Yongpil juga ada di sana. Samdal melihat dari luar dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Reporter An berkata jika ia tidak terima diperlakukan seperti ini oleh teman-teman Samdal. Mendengar hal itu, Kyungtae marah dan berkata jika Samdal tidak bersalah. Justru reporter An yang terus membuat berita palsu dan menyudutkan tentang Samdal. Tiba-tiba Samdal muncul dan menyuruh reporter An untuk menulis semua berita tentangnya. Tapi sebelum itu, ia akan menuntut reporter An karena reporter An telah masuk ke dalam halaman rumahnya dan mengambil fotonya tanpa izin. Hal itu dibuktikan dengan dashcam mobil Lambo milik Sangdo yang diparkirkan di depan rumah Yongpil. Reporter An lalu pulang tanpa mendapatkan kabar terbaru. Kyungtae akhirnya meminta maaf kepada Samdal atas kesalahpahaman mereka. Maksud Kyungtae, ia hanya merindukan Samdal dan ia bangga kepada Samdal karena hanya Samdal yang berhasil di Seoul. Melihat Samdal menangis, Sangdo mengambilkan tisu yang membuat Yongpil cemburu. Keesokan harinya, kamera monitor yang ada di kantor BMKG memperlihatkan jika Samdal ada di tepi pantai dan sedang kehujanan. Terungkap sudah mengapa Yongpil selalu tahu di mana Samdal berada. Ia berniat membawakan payung namun aksinya terhenti saat ia melihat kedatangan Sangdo terlebih dulu. Yongpil lalu teringat jika dulu Sangdo pernah berkata jika ia sangat menyukai Samdal. Ia sangat ingin mengutarakan perasaannya namun tidak jadi karena pada saat itu mendengar Samdal dan Yongpil telah berkencan. 야, 조용필. Samdal terkejut dengan kedatangan Sangdo. Di sana, Sangdo mengutarakan jika ia pernah menyukai wanita dari Seoul. Samdal bercanda apa jangan-jangan wanita itu adalah dia, karena ia telah lama tinggal di Seoul. Samdal lalu sadar jika Sangdo terkena air hujan. Ia langsung menyuruh Sangdo untuk memayungi dirinya sendiri. Sangdo lalu memegang bahu Samdal agar mereka berdua sama-sama tidak terkena air hujan. Beberapa saat kemudian, Yongpil datang dan membawakan Samdal payung. Sangdo kecewa karena hari ini ia gagal mendekati Samdal. Di Seoul, dua asisten Eunhee melihat sebuah portofolio foto-foto milik Eunhee yang dipakai oleh Eunju. Mereka kesal karena Eunju sudah memfitnah Eunhee dan sekarang Eunju malah mencuri karya milik Eunhee. Mereka lalu menelpon Samdal jika Eunju mencuri karya milik Samdal lalu menyerahkan kepada majalah X. Samdal lalu meminta tolong kepada teman-temannya untuk mengantarkannya ke bandara. Namun sayangnya mobil Sangdo yang mahal itu tidak bisa menyala karena kehujanan dan ia lupa menutup atapnya. Akhirnya mereka ke bandara menggunakan mobil bututnya Yongpil. Mereka bingung mengapa Samdal harus pergi ke Seoul padahal di sana banyak sekali wartawan. Di Seoul, Eunju merasa percaya diri saat seorang editor di majalah X menyukai foto-fotonya. Padahal foto-foto itu merupakan hasil curian. Menurut mereka, Eunju ternyata berbakat, bahkan slogan dari foto-foto Samdal juga ia curi. Sesampainya di kantor, Eunju langsung mencari keberadaan Eunju. Sementara Yongpil dan Sangdo mengikuti Samdal karena mereka takut Samdal mengamuk. Pada akhirnya, Eunhee menemukan Eunju. Ia masuk ke dalam ruang rapat dan melihat karya-karyanya sedang dipresentasikan oleh Eunju. Ia lalu mengajukan pertanyaan untuk Eunju dan saat mendekati Eunju, orang-orang di sana menahannya karena mengira akan berbuat sesuatu kepada Eunju mengingat Eunhee pernah merundungnya. Eunju tertawa karena Eunhee menuduhnya telah mencuri karyanya padahal menurut dia juga bisa memiliki ide yang bagus. Akan tetapi Eunhee langsung menunjukkan bukti CCTV saat Eunju mencuri karyanya dan Eunju tidak bisa mengelak. Sebenarnya bukan itu tujuan Eunhee datang mencari Eunju. Selama ini ia masih memikirkan apakah dia yang telah menyebabkan Eunju mau bunuh diri.
Akan tetapi setelah melihat Enju mencuri karyanya, ia sadar jika Enju berbohong. 네가 저거 훔쳐간 거 보니까 Enju dengan percaya dirinya mengatakan jika sekarang tidak ada orang yang percaya dengan Enhi. Mendengar hal itu, Enhi berteriak teganya Enju melakukan semua itu kepadanya. Mengetahui hal itu, Yongpil pun langsung membawa Enhi pergi dari sana. 너 어떡해? Enhi langsung menangis di hadapan Yongpil. Enhi lega karena ternyata ia memang tidak merundung Enju. Enhi pun menangis di pelukan Yongpil. Dan dari kejauhan, Sangdo melihat itu semua yang membuatnya cemburu. Setelah meluapkan tangisnya kepada Yongpil, Enhi lalu menemui Enju lagi. Ia berkata jika Enju boleh mengambil konsep miliknya. Bahkan Enhi memperbolehkan Enju menggunakan kamera dan staf miliknya. 똑같은 카메라, 똑같은 조명, 똑같은 스텝으로 Enju lalu kesal karena di saat seperti ini Enhi masih bersifat sombong. Menurutnya Enhi tidak berhak bicara seperti itu karena sekarang karir Enhi telah hancur. 실장님 그런 말 할 처지 아닌데. Pada saat itu Samdal tiba-tiba menghilang. Sangdo dan Yongpil khawatir jika terjadi sesuatu kepada Samdal. Yongpil lalu teringat dengan satu tempat di mana Samdal sering meluapkan kesedihannya. Dan benar saja Samdal berada di sana di depan Bang Jiju, kota Seoul. 돌아가서 다 박살내고 왔어? Saat kembali ke Samdalri, Samdal kemudian sadar jika ia harus mengubur karirnya sebagai fotografer Enhi. Ia menyimpan semua buku dan juga kamera miliknya. Jindal menemukan tiket pesawat menuju Seoul dan memberitahu ibunya. Samdal berkata jika ia hanya mengurus sesuatu. Namun ternyata ibu-ibu Hanyo juga memberitahu Ibuko jika Yongpil kemarin juga ke Seoul. Ibuko lalu pulang dan bertanya apakah Samdal dan Yongpil belum bisa saling melupakan. 아직 용필이 좋아하냐? Di lain tempat, Yongpil sedang minum kopi berdua dengan Sangdo. Sangdo bertanya saat di Seoul, Samdal dan Yongpil pergi kemana. Yongpil berkata ada tempat khusus yang biasa Samdal datangi saat ia merasa sedih. Sangdo lalu bertanya apakah Yongpil belum bisa melupakan Samdal. 우산 없는 게 삼달인 거는 어떻게 알았어? Beruntungnya pada saat itu Hedal datang sehingga ia bisa melarikan diri dari pertanyaan ibunya. Sementara Yongpil tidak bisa menjawab pertanyaan Sangdo. Sangdo lalu berkata bolehkah ia menyukai Samdal. Ia menjelaskan semua rasa yang ia miliki kepada Yongpil. 조삼달 아직 못 잊고 있냐고. Di luar dugaan, Yongpil ternyata sudah lama mengetahuinya. Karena setiap kali Sangdo mabok, Sangdo pasti mengatakan jika ia menyukai Samdal. Oleh karena itu, Yongpil tidak keberatan. 뭐라 그러더라? 그 뭐 알코올성 블랙아웃? Malam itu, hujan turun dengan deras. Samdal yang ada di rumah khawatir kenapa Yongpil belum pulang. Samdal berusaha menutup jendela kamar Yongpil menggunakan sabilah kayu. Namun tiba-tiba Yongpil datang yang membuat Samdal terkejut. Mereka pun sama-sama terjatuh di bawah hujan yang cukup deras. Samdal lalu mengobati Yongpil yang terluka karena terbentur aspal saat jatuh. Yongpil bertanya mengapa Samdal ingin menutup jendela kamarnya. Samdal menjawab apakah Yongpil tidak ingat dulu kasurnya pernah basah karena kehujanan. Samdal tidak ingin badan Yongpil bau karena kasur yang masih lembab. 너는 예보가 맞냐? 비 오는데 왜 창문을 열고 댕기냐? Samdal lalu memohon kepada Yongpil untuk tidak memberitahu ibunya jika mereka pergi ke Seoul bersama. 우리 서울 같이 갔다 온 거. Keesokan harinya, ayah Yongpil ingin putranya pindah kerja ke Seoul. Rupanya ayah Yongpil tahu dari rekan kerjanya jika Samdal telah kembali ke Samdalri. Ia takut terjadi sesuatu di antara putranya. Namun Yongpil bersikeras jika ia tidak mau ke Seoul dan lebih memilih bekerja di Jeju. 또 우리 과장님이랑 통화했어 또. Hari itu Yongpil berangkat bekerja seperti biasa. Ia lalu melihat Samdal sudah lengkap dengan pakaian hikingnya. Rupanya Samdal ingin mencari jati dirinya. Menurut internet, ada satu gunung di Jeju yang menjadi tempat untuk mencari jati diri. 네가 찾으라며. 좋은 애 말고 조삼다. Yongpil lalu menawarkan tumpangan, namun Samdal menolaknya. Yongpil lalu memberikan semangat dan ia yakin Samdal bisa mengatasinya. 나를 찾아 떠나는 올레길? Sesampainya di gunung itu, Samdal terkejut. Karena Samdal mengira bakal tenang mendaki gunung sendirian. Namun rupanya ia salah karena gunung itu terkenal di Jeju. Otomatis banyak pengunjung lain yang naik gunung. 젊은 아가씨가 무슨 고민이 있어서 혼자 왔대? Setelah mendaki gunung yang cukup melelahkan,
Semua rombongan makan di restoran milik Sangdo. Di sana terjadi keributan karena kakaknya Sangdo meminta uang. Padahal Sangdo dan juga ayahnya sudah sering memberikan uang bahkan menutupi hutang kakaknya. Samdal yang ada di sana merasa kasihan dengan Sangdo. Ia mencoba menghibur temannya itu. Sementara Sangdo malu dilihat oleh Samdal. Mengapa ia selalu terlihat menyedihkan di hadapan Samdal? Ia juga ingin menjadi pria yang selalu menghibur Samdal seperti Yongpil. 왜 맨날 너한테 이런 꼴만 보이냐? Keesokan harinya badan Samdal pegal semua. Ia pun pergi ke apotek, namun di sana ia bertemu dengan Yongpil. Ternyata Yongpil sudah membelikannya obat. Karena Yongpil tahu jika Samdal pasti tubuhnya akan sakit karena mendaki gunung yang sangat tinggi. Yongpil lalu memberikan berkas kontes foto cuaca Jeju kepada Samdal. Namun Samdal menolak karena ia sudah mengubur kameranya. 좋은 애 집어넣으면서 카메라도 집어넣었다. Samdal lalu pulang dibantu oleh Yongpil karena kakinya sangat sakit untuk berjalan. Di tengah perjalanan mereka berdua bertemu dengan ayah Yongpil. Samdal masih ingat bagaimana dulu ayah Yongpil memaksa Samdal untuk putus dengan Yongpil. Padahal Samdal tidak bisa hidup dengan Yongpil. Samdal bahkan memohon kepada ayah Yongpil untuk tidak memisahkannya. 아저씨 저 싫어요. 저 못해요 아저씨. Oleh karena itu, Samdal terpaksa memutuskan hubungannya dengan Yongpil. Ia kecewa harus berpisah dengan orang yang ia cintai karena tidak dapat restu dari orang tuanya. 야 잠깐만. 야 너 뭐야? 너 장난치는 거지? Ayah Yongpil lalu bertanya apakah Samdal dan Yongpil kembali berpacaran. Samdal menjawab jika mereka berdua tidak kembali berpacaran. Ternyata ibu Samdal melihat kejadian itu dan langsung mendatangi putrinya yang ada di kamar. Namun Samdal berusaha mengalihkan pembicaraan dengan berpura-pura ingin tidur. 아 근데 도저히 안 돼. 몸이 어우 너무 Di lain tempat, Yongpil bertanya apakah ayahnya masih membenci Samdal. Ayahnya menjawab jika ia masih membenci Samdal. Ia juga teringat bagaimana dulu Yongpil memohon kepada ayahnya untuk tidak membenci Samdal. Entah apa yang membuat ayah Yongpil melakukan hal ini kepada Yongpil dan Samdal. 아니 할멈 굳이 오일렀나? Pada malam itu, Pak Jo menyarankan kepada Ibuko jika mereka harus memberitahukan penyakit Ibuko kepada anak-anaknya. Namun Ibuko tidak mau melakukan hal itu karena ia tidak mau anak-anaknya tahu. Ibuko tidak mau anak-anaknya khawatir kepadanya. 관련들 알아봐야 유난밖에 더 떨어. Saat ibu-ibu Hanyo mau menyelam, mereka menggosipkan Samdal dan Yongpil yang pergi ke Seoul bersama. Artinya masih ada perasaan di antara mereka berdua. 형필이 삼다리 가인해는 Sangdo yang ada di sana memberitahu kepada ibu-ibu itu jika ia juga ikut pergi ke Seoul. Ada ibu-ibu yang bilang kepada Sangdo jika Sangdo sudah mengganggu Samdal dan Yongpil. Seharusnya Sangdo tidak ikut mereka berdua. 거길 끼면 어떡하냐? 어? Setelah membantu ibu-ibu Hanyo, Sangdo pergi ke rumah Samdal. Ia mengajak Samdal untuk berjalan-jalan di desa Samdalri. Sesekali Sangdo menjahili temannya itu. 오늘 좀 치는데 완전 잘하잖아. Di laut saat Ibuko mencari kerang, tiba-tiba tangannya terluka. Ia lalu memutuskan untuk naik ke permukaan laut, namun tiba-tiba gelombang besar datang. Hal itu membuat Ibuko masuk kembali ke dasar laut dan membuat jantungnya terasa sakit. Untungnya ada ibu-ibu lain yang melihat dan membantu Ibuko naik ke permukaan. Mereka heran mengapa Ibuko tiba-tiba tidak berdaya. 아이고 진짜 생각을 해. Pada saat itu, Samdal dan Sangdo datang untuk melihat ibu-ibu Hanyo. Samdal terkejut melihat ibunya terluka. Namun Ibuko bilang tidak apa-apa dan mereka pun pulang bersama. 엄마 이거 어쩌다 다쳤어? Sesampainya di rumah, jantung Ibuko sakit kembali. Samdal sadar jika ibunya sedang kesakitan. Namun Ibuko beralasan jika ia habis minum kopi, makanya jantungnya sedikit berdebar. 그게 자꾸 두근거림자. Malam harinya, Samdal sedang melihat buku yang berisi jadwal cek rutin ke dokter. Di sana juga ada catatan makanan yang baik untuk jantung. Ia pun langsung menanyakan hal ini kepada ayahnya. Tapi ayahnya beralasan jika itu jadwal tetangga mereka. 그걸 무슨 왜? Karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti, Samdal pun bertanya kepada Yongpil. Ia bertanya apa ada sesuatu yang terjadi kepada ibunya. Namun Yongpil tidak mau memberitahukan kepada Samdal. Ia hanya bilang tidak tahu dan jika Samdal khawatir, lebih baik Samdal memeriksakan ibunya ke dokter. 이렇게 나오는 바람에 이게 비행기 날지도 못하고. Saat berkumpul di base camp, Gyeongtae melihat brosur kontes fotografer cuaca di Jeju. Ia lalu menyuruh Samdal untuk mengikuti kontes tersebut.
Namun Samdal bilang jika ia sudah jarang memotret pemandangan. 거는 알지 그럼. Yongtae menyemangati Samdal jika dulu Samdal sering memotret pemandangan di desa mereka. Karena sampai sekarang Yongtae masih menyimpan foto-foto yang dipotret oleh Samdal. 그 내가 찍은 거 맞아? 이거 초점 다 나간 게? Hal itu memotivasi Samdal untuk mengikuti kontes foto tersebut. Namun sayangnya pendaftaran kontes itu telah berakhir. Kecuali Samdal ikut ke kantor BMKG bersama Yongpil dan mengisi formulir pendaftaran di sana. 저기 만약에 생각 바뀌면은 Keesokan paginya, Samdal dan Yongpil berangkat ke kantor BMKG bersama. Di sana, Samdal mengisi pendaftaran kontes tersebut. Sementara Yongpil kembali bekerja. Tiba-tiba, Yongpil melihat jika angin di Jeju sepertinya sedang dalam kondisi tidak baik. 풍랑이 왔다리 갔다리 하니까요. Entah mengapa, ibu-ibu Hanyo malah menyelam karena mereka pikir cuaca sudah membaik. Saat akan menyelam, penyakit ibuko kambuh lagi. Hal itu membuat ia tenggelam lalu pingsan karena menabrak terumbu karang. Ibu-ibu Hanyo yang lain panik dan langsung mencari keberadaan ibuko. Mereka juga menelepon kantor BMKG untuk memberitahukan jika ibuko telah menghilang. Yongpil yang mengetahui hal itu seketika panik karena ia mengetahui jika ibuko mempunyai penyakit jantung. Samdal yang ada di sana terkejut ketika Yongpil membicarakan ibunya. 혹시 우리 엄마야? Singkat cerita, keluarga ibuko pun berkumpul di pesisir pantai. Mereka terus memanggil ibuko berharap ibuko bisa kembali dengan selamat. Masih teringat jelas bagaimana dulu ini juga terjadi kepada Bu Mija yang tak lain adalah ibu Yongpil. Ibuko yang ada di sana pun begitu terpukul setelah melihat sahabatnya meninggal. Mungkin itulah alasan ayah Yongpil membenci keluarga Samdal. Nantikan video selanjutnya. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe.